Puji Tuhan, sudah banyak yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Kasih salam dong, cari 2, 3, sampai 5 orang. Katakan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia sanggup melakukan segala perkara yang besar. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Mari dengan sukacita semua kita bertepuk tangan bersama-sama. Katakan, oh apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi siapa Bapak Ibu? Bagi yang mengasihi. Masih ingat gerakannya sama-sama, tangan diangkat yuk. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan, dulu dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Bapak Ibu yang percaya boleh katakan amin. Sorakan haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh iya, yang tak pernah didengar telinga. Alamilah malam ini Bapak Ibu Saudara, yang tak pernah timbul di dalam hati. Bukan tangannya, semua bagiku, bagimu, bagi semua. Mari menari dengan sukacita sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya. Boleh katakan kanan kiri Bapak Ibu, Allah sanggup, Allah sanggup. Bukan hanya dulu, sekarang, bahkan selamanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Allah sanggup segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Semua dulu, katakan dengan iman, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Sorakan haleluya. Katakan amin. Saya rindu kita bersama-sama berkata, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu. Amin. Lagi. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak
berubah. Dua tangan diangkat. Allah sanggup segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak berubah, Allah sanggup dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, tebakan kanan kiri. Dulu, oh dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sorakan haleluya. Boleh dua tangan di atas kepala sama-sama Bapak Ibu. Aku diberkati, aku dilimpahi. Dua tangan di atas. Karena Allah sanggup. Buka tangannya sama-sama. Oh aku atas sempurna. Sekali lagi, tunjuk kanan kiri Bapak Ibu, katakan kamu diberkati, kamu Ibu diberkati. Amin. Oh kamu, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama-sama tepuk tangan, come on. Boleh sorakan ye 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 ye. Haleluya. Katakan, oh kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Angkat tangan kita, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Anak-anak muda, kaum bapak yang bisa lompat, ayo lompat. Oh aku diberkati. Dua tangan di atas. Untuk menyediakan. Aku dilimpahi atas sempurna Tuhan bagiku. Sorakan haleluya, haleluya. Semua karena kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Katakan amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Aku karena Allah sanggup, Yesus menyediakan. Aku diberkati.
karena Allah sanggup. Saya mau ajak jemaat Lembang lompat sama-sama, tua muda, ayo. 1, 2, ayo. Aku diberkati, aku dilimpahi. Buka tangan sama-sama. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi. Sekali lagi, boleh sambil gerakan kakinya menari sama-sama. Katakan aku diberkati sambil dengan tangan. Oh, aku Siap-siap maju semuanya. oh, aku diberkati, aku dilimpahi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Oh, aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Aku diberkati, kita diberkati, GBI Lembang diberkati. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Katakan ye 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 ye. Sepertinya bagi yang terakhir sebelum semuanya belum begitu hafal. Boleh saya ajari Bapak Ibu? Katakan aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, kita. Nah, itu diulang-ulang Bapak Ibu. Siap? Sebanyak yang diberkati boleh lambaikan tangan sama-sama. Katakan, oh. Yuk tepuk tangan sama-sama, come on. Oh, aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Kamu diberkati. Boleh nggak sambil lompat katakan, oh aku diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Kita diberkati, GBI Lembang diberkati. Katakan amin, sorakan haleluya. Seberapa banyak percaya bahwa bukan hanya kita, tapi dimulai dari pemimpin kita juga diberkati, amin. Amin. Kita mau bilang Pak Jajang diberkati, Bu Like dilimpahi. Ayo dong tangannya ke Pak Jajang. Allah sanggup untuk menyediakan, Pak Jajang diberkati, sempurna anugerah. Lagi dong berkati Pak Jajang dengan iman, dengan sukacita. Katakan Pak Jajang, Bu Like dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, Bu Like dilimpahi. Biar musik saja, irama dangdut, semua angkat jempol. Ayo nari sama-sama, putar badannya, come on. Katakan yeay. Bersukacitalah dalam hadiratnya. Allah ada di tengah-tengah kita, katakan amin. Haleluya. Bolehkah 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri, sama-sama menari dengan saya, ayo. Sorakan haleluya. Siap lompat sama-sama. 1, 2, ayo. Oh, aku diberkati, karena oh, untuk menyediakan. Oh, aku dilimpahi anugerah Tuhan
tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu bebas bersorak-sorai bagi Dia Sang Raja. Dia layak disembah, Dia layak dipuja. Haleluya. 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 Mari terus menyembah Dia Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Biar mata kita tidak tertuju kepada berkat, tapi mata kita tertuju kepada sumber berkat. Dan bagian kita terus menyembah Dia selama-lamanya. Bapak Ibu yang mau duduk silakan, yang mau berdiri silakan. Kita menyembah dengan bebas. Oh, kami sembah Kau Allah yang ajaib. Seperti-Mu tiada yang menyamai-Mu. Kau sumber segalanya, Kau sumber segalanya. Tiada yang sanggup menyamai kedahsyatan-Mu. Shananana morana, shananana derana, shananana morana. Jesus, shananana morana, shananana morana. Kau layak, Kau layak, layak disembah. Oh, Jesus. Mari bebaskan diri Bapak Ibu menyembah Tuhan. Bapak Ibu boleh bermazmur, boleh mengangkat tangan, berkata-kata, menyanyikan nyanyian yang baru di hadapan Sang Raja. Dia layak disembah. Oh, Shalomona, Shalane. Haleluya, haleluya. We worship You, we worship You. Oh, ya la 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 ya shana na na mo, shana kana mo, ya la 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 shana de. Hallelujah. Oh, la 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 la. Jesus, Jesus, ya la 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 mora la kana na 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 ni, ya la 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 mora na 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 mo, ya la la kana na 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 mo, ya la 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 mo, ya la 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 mora na 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 ni, ya la 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 mora na na na. Kau yang layak, layak disembah, layak dipuja sampai selamanya. Haleluya. Oh, Kau yang layak, layak disembah, layak dipuja sampai selamanya. Shalomona, Shalomona. Oh, Kianamona kana, Shalomona. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar
termulia. Mari jemaat sendiri katakan, layak dipuji, Kaulah yang bertata atas hidup kami Tuhan. Raja, Namamu besar, termulia. Angkat tangan kita berkata, Hosana, 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 yeah. Hosana, 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 Jesus, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, Namamu besar. Katakan lagi, layak, layak dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Jemaat katakan, layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja, Namamu besar termulia. Mari sekali lagi alami hadiratnya sambil mengangkat tangan, katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, Namamu besar. Biar musik angkat pujian, mari kita sembah Dia. Haleluya, kami sembah Yesus Tuhan, Kau layak disembah. Kau kami sembah selamanya. Mari apapun keadaan kita malam ini, putuskan untuk tetap menyembah Dia, sebab Dialah Tuhan dalam hidup kita. Dia sumber segalanya dalam hidup kita. Jesus, kami sembah Kau.
Persilahkan Bapak Ibu mau berkata-kata, mau bernyanyi dengan bahasa kita sendiri. Mari lakukan dengan kasih kepada Sang Raja. Dia yang layak disembah ada di tempat ini. Oh, mengalirkan hadiratnya, menurunkan tangannya, membawa kita masuk ke dalam maligai-maligainya. Jesus, hallelujah. Katakan Hosana, 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 nyanyikan Hosana. Kami menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Nyanyikan sekali lagi Bapak Ibu dengan percaya. Hosana, Hosana, Hosana adalah merupakan seruan untuk menyambut kehadiran Yesus di tengah-tengah umatnya. Apakah Bapak Ibu menyambut Dia sebagai Raja? Waktu kita dalam masalah, dalam tekanan, waktu kita dalam sakit penyakit, dihimpit berbagai masalah, apakah kita tetap berkata Hosana bagi Sang Raja? Datanglah, kami menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Waktu Dia ditinggikan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia menyatakan kemuliaan-Nya. Bolehkah kita menyanyikan kata-kata ini? Bukan hanya sekedar menyanyikan, tapi ada iman, menghormati, menyambut Dia sebagai Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu, katakan lagi Hosana, Hosana, Hosana. Bertahtalah atas setiap sakit penyakit kami Tuhan. Sana, setiap masalah rumah tangga kami Tuhan. Engkaulah sumber, Engkaulah jalan keluar bagi kami. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi Hosana, 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 Hosana.
disebut sebagai Raja di tengah-tengah umatnya malam ini. Dia yang memerintahkan kesembuhan tercipta. Dia yang memerintahkan pemulihan tercipta. Raja segala raja yang memerintahkan tingkap-tingkap langit dia buka dengan cara yang ajaib. Syaralalala, mari yang sudah bahasa roh kita berbahasa roh bersama-sama. Yang belum bahasa roh jangan diam, Bapak Ibu panggil nama Yesus. Oh, mari masuk hadiratnya lebih dalam lagi. Syana Maraga. Cengkram umatmu dengan hadiratmu ya Tuhan. Bawa kami tenggelam lebih dalam lagi mengalami hadiratmu. Jesus, Jesus. Terus bahasa roh Bapak Ibu Saudara, terus berdoa. Setiap kali dia hadir, kesembuhan terjadi. Setiap kali dia hadir, sesuatu yang besar terjadi. Allah hadir di tengah-tengah umat yang menyembah dia. Jesus, Jesus. Terus alami dia saudara, terus masuk lebih dalam lagi, hanya menikmati dia, hanya menikmati hadiratnya. Oh Jesus, Jesus. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Yang merasakan hadirat Tuhan, katakan, ku yakin ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu, satu malam setelah saya dinyatakan double negatif, waktu kita mengalami COVID gelombang pertama, saya mengingat setelah saya kembali ke rumah, pada waktu itu Dinkes berkata 14 hari setelah pulang ke rumah baru boleh bertemu dengan orang-orang, keluarga-keluarga. Bapak Ibu ngalamin? Ngalami ya? Bapak Ibu, saya sendirian di kamar, istri saya masih isolasi pada waktu itu. Saya sendirian di kamar, tidak bisa bertemu dengan anak-anak sekalipun saya ada di rumah. Satu malam Bapak Ibu Saudara, satu kejadian.
Tiba-tiba jantung saya berdebar seperti yang saya alami waktu saya diisolasi. Jantung saya berdebar dengan sangat tidak normal, sangat kencang. Bapak Ibu mau duduk silakan, mau berdiri silakan, bebas Bapak Ibu, kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Jantung saya berdebar sangat kencang sekali Bapak Ibu Saudara. Yang saya rasakan adalah saya seperti mengalami hampir mati, mengalami bayang-bayang maut. Gak bisa minta tolong sama siapa-siapa Bapak Ibu, karena saya gak bisa ketemu dengan siapa-siapa pada waktu itu. Saya sendirian di kamar. Pada jam malam, udah hampir tengah malam Bapak Ibu Saudara. Gak tahu mau minta tolong sama siapa. Pada saat itu tiba-tiba, di tengah ketakutan dan kekhawatiran, di tengah bayang-bayang maut sudah menghampiri perasaan dan pikiran saya Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu saya mengingat bahwa kehadiran Tuhan sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sanggup menciptakan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dengar Bapak Ibu, ketakutan adalah sebuah keputusan untuk mempercayakan diri kita kepada sesuatu yang tidak pasti. Orang yang takut sebenarnya percaya kepada sesuatu yang tidak pasti. Orang yang khawatir sebenarnya sedang mempercayakan dirinya kepada sesuatu yang tidak pasti. Padahal jelas kepastian cuma datang daripada Tuhan Yesus. Firman-Nya berkata, firman-Nya itu janjinya ya dan amin. Waktu kita punya iman dan percaya, kita mempercayakan diri kita percaya kepada Allah yang memberi kepastian dalam hidup kita. Tetapi waktu kita dilingkupi ketakutan dan kekhawatiran, kita sedang dikendalikan untuk percaya kepada sesuatu yang tidak pasti. Saya pernah bilang dari sini, ketakutan hanya menjauhkan kita dari janji Allah. Kekhawatiran tidak akan pernah membuat kita makin dekat dengan janji Allah. Ketakutan dan kekhawatiran hanya membuat kita makin jauh dari janji Allah. Bahkan membuat kita tidak akan pernah mengalami janji Allah. Bapak Ibu, saya sendirian, jantung saya berdebar dengan kecepatan yang tidak normal. Kematian. Tapi hari itu saya memutuskan menaruh semua pikiran, perasaan dan iman saya kepada Tuhan Yesus. Sebentar kita di E dulu. Pada waktu itu saya langsung nyanyikan pujian ini. I will worship you. I will worship you. Sebentar Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Saya ngomong satu kata aja pada waktu itu, dada saya sakit banget seperti kebakar Bapak Ibu. Jangankan bilang nyanyi, satu kata aja ngomong, dua kata ngomong, ini dada saya kebakar Bapak, sampai gak bisa ngomong apa-apa. Tapi hari itu, di saat tidak ada siapa-siapa, saya beranikan diri untuk bernyanyi buat Tuhan. Seperti tadi sebutan Hosana, saya mau menyambut Dia di tengah segala keterbatasan saya, di tengah segala ketidakmampuan saya, di tengah segala kekurangan saya, bahkan segala ketakutan yang mencoba menyerang. Saya beranikan diri untuk dorong iman saya, untuk berkata, I will worship you. Dan saya mulai nyembah Bapak Ibu Saudara. Saya mulai nyanyi. Saya mulai berkata, I will worship. Setiap kata-kata yang keluar itu membuat dada saya seperti kebakar, tapi saya tahan. Will worship you. Saya terus menyembah. I will worship you. I will worship you. Terus saya menyembah. I will worship you. I will worship. Saya tidak peduli Bapak Ibu, saya terus menyembah Dia. I will worship you. I will worship. Lalu waktu saya mulai berkata, Jesus I believe, tiba-tiba saya merasakan ada tangan yang turun Bapak Ibu Saudara. Jesus I belong to you. Tiba-tiba ketakutan saya mulai disingkirkan, kekhawatiran saya mulai disingkirkan.
Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Suddenly, boleh bersama saya katakan suddenly. Tiba-tiba, ujuk-ujuk Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba. Waktu saya merasakan tangan Tuhan yang turun. Saya merasakan kasih yang tiba-tiba melingkupi saya secara pribadi. Bapak Ibu, kalau kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Kasih yang sempurna. Sumber kasih adalah Allah. Allah adalah kasih. Waktu Bapak Ibu mengalami ketakutan, ibu yang sakit, yang ada di kursi roda, siapapun kita. Ketakutan, kekhawatiran manusiawi. Tapi jangan mau dikendalikan ketakutan. Jangan mau. Hadirkan Allah, pribadi yang menjadi sumber kasih dalam ketakutan dan kekhawatiran kita. Biarkan kasih yang sempurna yang kita alami waktu kita menyembah Dia. Waktu kita mengalami perjumpaan dengan Dia itu memasuki hidup kita. Mengendalikan, bahkan melenyapkan ketakutan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ujuk-ujuk. Waktu saya merasakan kasih Tuhan. Dada saya, Bapak Ibu yang kebakar, tapi tiba-tiba berhenti. Saya merasakan rasa terbakar seperti normal Bapak Ibu. Lalu kemudian saya merasakan jantung saya yang degupnya. Itu tiba-tiba mulai pelan-pelan, perlahan-lahan, perlahan-lahan. Dan saya merasakan tepat waktu saya berkata, Jesus I believe in you. Jesus I belong to you. Yes, the reason that I live, the reason that I sing, Jesus I believe in you. Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Waktu saya selesai menyanyikan pujian ini, tiba-tiba kesembuhan saya alami dengan cara yang ajaib. Waktu saya menghadirkan Dia di atas ketakutan dan kekhawatiran saya. Sebenarnya kita yang merindukan mengalami kasih Tuhan lebih lagi malam ini. Tuhan ambil alih penyakit kita, masalah kita. Dia buka pintu-pintu yang tertutup. Bahkan tahun 5784 Dia berkata, mujizat yang besar aku akan curahkan bagi umatku. Asal umatku sembahyang kepadaku, menyembah dengan percaya. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu sama-sama dalam bahasa Indonesia. Mari bangun iman yang percaya, katakan, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Angkat tangan kita berkata, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya ku hidup karenamu.
bukan sementara, tapi selamanya. Katakan dengan iman, selamanya. Mari kita sembah Dia dalam beberapa saat, Bapak Ibu Saudara. I will worship you, I will worship you selama-lamanya. Sampai selamanya kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus segala sesuatu mungkin. Saya percaya Tuhan sedang mengalirkan kesembuhan yang sama seperti saya alami di bulan Juni tahun 2020 di kamar sendirian. Malam ini Tuhan sedang melepaskan kesembuhan yang sama bagi Bapak Ibu Saudara. Hai engkau yang takut, hai engkau yang khawatir, bangkit, 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 bangkit menjadi pemenang. Jesus, I worship you. Sha-na-na-na-na-mo. Oh Jesus, I worship you. Gelombang hadirat Tuhan sedang dicurahkan, menenggelamkan setiap ketakutan, menenggelamkan setiap kekhawatiran. Terima mujizatnya. Sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yes Lord. Kau hadir di sini, menjamah setiap hati yang terbuka. Kau hadir di tengah umat-Mu, menyembuhkan, memulihkan, membawa kami semakin dekat, mengalami perjumpaan dengan-Mu. Oh yes Lord.
hadirat Tuhan lebih lagi saudaraku. Tenggelam dalam sungai yang menghidupkan. Saya mengingat Bapak Ibu Saudara, tanggal 5 Maret 2012. Waktu itu anak saya yang kedua akan lahir Bapak Ibu. Singers boleh duduk aja. Jen sama Harvey boleh. Saya cerita sedikit Bapak Ibu Saudara sebelum saya nyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan kuat sekali. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kami udah enggak pengen punya anak lagi sebenarnya begitu. Harusnya Harvey satu aja cukup gitu. Tapi Ibu Gembala, Ibu Lelen berkata, satu lagi lah. Kalau wanita pasti cantik, dia gituin. Ibu Lelen katakan seperti itu. Lalu mama saya, mama mertua saya juga menyatakan seperti itu. Pada satu hari kami dengan istri kayak pengen sepakat gitu loh Bapak Ibu. Saya masuk kamar bersama dengan istri, kamar gak dikunci. Kita pengen doa, betul gak sih kita harus punya anak satu lagi gitu. Waktu itu Harvey usianya 5 tahun, Harvey ini anak saya Bapak Ibu saudara yang singers. Harvey waktu itu usianya 5 tahun. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba dia masuk ke kamar, lalu tiba-tiba dia berkata, anak usia 5 tahun, kami tinggal di Pondok Mungil Bapak Ibu sendirian. Tidak ada tetangga, dia tidak pernah bergaul dengan siapa-siapa. Ya Bapak Ibu, tiba-tiba dia berkata, papi nanti adikku namanya Audrey Zevania Huta Barat ya. Kami tuh kaget Bapak Ibu saudara, Audrey Zevania Huta Barat. Dia dapat kata-kata nama ini dari siapa ya? Lalu saya sama istri senyum-senyum Bapak Ibu saudara. Saya percaya itu datang dari Roh Kudus. Apa yang terjadi? Gak lama Bapak Ibu istri saya mengandung. Kami gak USG Bapak Ibu saudara. Kami percaya, nih tangkap kata ini, percaya. Bahwa anak kami yang lahir berikutnya adalah perempuan. Lewat apa yang Roh Kudus taruh di hati anak kami yang pertama Harvey. Audrey Zevania Huta Barat. Tapi pada waktu proses kelahiran, ini membutuhkan percaya dengan level berbeda lagi Bapak Ibu kepada Tuhan. Pagi-pagi sebelum istri saya dibawa ke ruang bersalin, pagi-pagi kami menyembah bersama-sama. Di ruangan istri saya kami nyembah. Waktu kami nyembah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kami dilawat sama Roh Kudus. Kami tertawa dalam holy laughter Bapak Ibu saudara. Tertawa kudus, sukacita melimpah. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan kalimat ini. The joy of the Lord is our strength. Sukacita Tuhan itu kekuatanku. Saya cuma percaya aja terima perkataan. Tapi saya nggak tahu itu perkataan buat apa. Jam 4:30 atau jam 4 sekitar 4:30 sore istri saya dibawa ke ruang bersalin Bapak Ibu saudara. Anak dalam kandungan istri saya Audrey ini, baby yang di dalam kandungan istri besar Bapak Ibu saudara. Lahirnya 3,8. Besar ya Ibu ya. 3,8. Tidak sesar Bapak Ibu, normal. Tapi mari perhatikan. Pada waktu saya setiap kali istri saya melahirkan, saya selalu mendampingi istri saya. Saya pegang tangannya, dia mulai push Bapak Ibu saudara. Pada waktu mulai push, Bapak Ibu ini gak lahir Bapak Ibu. Dan pada waktu dia mulai melakukan itu, setiap kali dia melakukan apa yang terjadi tiba-tiba. Ini saya tak kasih tahu. Tiba-tiba istri saya kehilangan nyawanya. Dalam beberapa detik, dalam hampir mungkin gak nyampe 1 menitan Bapak Ibu saudara. Dia tidak bernafas sama sekali Bapak Ibu. Panik gak? Panik gak Bapak Ibu? Panik dong. Saya di sebelah istri saya menyaksikan dia mengalami situasi seperti itu. Karena terlalu push, gak tahu mungkin berhenti sesaat jantungnya Bapak Ibu saudara. Pada waktu dia mengalami seperti itu, saya percaya. Percaya adalah bahan terbaik dalam penyembahan. Waktu kita menyembah dengan percaya, maka sesuatu terjadi. Amin. Menyembah bukan rutinitas atau hal-hal yang biasa dilakukan secara agamawi Bapak Ibu bukan. Menyembah harus dilakukan dengan percaya. Waktu saya percaya, dalam kondisi istri saya mengalami hilang nafas, saya bisikin di telinganya, the joy of the Lord is our strength. The joy of the
is your strength. The joy of the Lord is your strength. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia tertawa Bapak Ibu Saudara, dan dia tiba-tiba bus. Anak ini lahir Bapak Ibu. Audrey Zefania Huta Barat lahir normal. Di saat ketidakmungkinan, waktu kita tetap percaya, tiba-tiba hati yang percaya menghadirkan Tuhan, membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Membuat semua pintu-pintu yang tertutup, tiba-tiba Tuhan buka. Tuhan buka semuanya. Bukankah ini tahun pintu-pintu dibuka? Mari menyembah dengan cara yang benar Bapak Ibu Saudara. Sedikit saja saya bukakan sebentar Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai dengan 22 Bapak Ibu Saudara. Ini mengajar kita tentang apa yang Yesus katakan. Ini bukan manusia katakan, tapi Tuhan Yesus katakan. Tentang konsep penyembahan Bapak Ibu Saudara. Seperti apakah kehidupan penyembahan yang Allah mau? Menurut apa yang Yesus katakan. Bukan yang dunia katakan, bukan yang manusia katakan, bukan yang gereja katakan, bukan yang gembala katakan, tetapi yang Yesus katakan. Ini tulisannya kalau di Alkitab ini warna merah Bapak Ibu Saudara. Ini perkataan Tuhan Yesus. Coba buka sebentar, boleh bantu saya di sana? Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Boleh ayatnya tadi dimunculkan lagi? Baca sama-sama ya Bapak Ibu. Kata Tuhan Yesus, apa dikatakan di sana? Percayalah kepadaku, hai perempuan. Baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepada perempuan yang di sumur itu Bapak Ibu Saudara. Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Mari lihat ke sini sebentar Bapak Ibu Saudara. Berbicara gunung dan Yerusalem itu adalah sesuatu yang ada di luar daripada perempuan itu. Yang paham katakan amin. Itu ada di luar Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak memperhatikan, tidak memperdulikan apa yang di luar kita Bapak Ibu Saudara. Penyembahan gak lahir dari tentang apa yang di luar kita. Ketampanan, kekayaan, kehebatan, kepintaran, kecantikan, masa depan yang bagus, hebat, no. Jabatan bukan. Tuhan tidak lihat itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak lihat itu. Jangan bawa itu waktu menyembah Tuhan. Tuhan tidak perhitungkan. Gak ada nilainya. Tapi Tuhan berkata, percayalah. Boleh ayat 22? Kamu menyembah, perhatikan Bapak Ibu Saudara sama-sama yuk. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Amin. Pengenalan. Katakan bersama saya pengenalan. Percaya itu yang pertama. Lalu mengenal siapa pribadi yang kita sembah. Percaya dan mengenal itu di luar atau di dalam Bapak Ibu Saudara. Kayaknya saya kalau turun lebih akrab ya Pak Jajang ya. Saya bisa sambil salaman sama ibu yang cantik sekali. Halo ibu apa kabar? Puji Tuhan. Percaya dan mengenal itu di luar atau di dalam? Di dalam, katakan amin. Percaya dan mengenal itu dibangun dari dalam. Dan itu akan mengalir keluar Bapak Ibu Saudara. Masalahnya, coba lihat ke sini sebentar. Kata asli dari kata worship itu mengandung pengertian to kiss. Proskuneo itu to kiss, Pak Jajang. Mencium, bersama saya katakan mencium. Bapak Ibu, jangan cium orang yang kita tidak kenal. Itu namanya prostitusi. Setuju? Setuju? Tapi ciumlah orang yang kita kenal. Yang kita memiliki hubungan yang dekat dan secara sah kita sudah disahkan memiliki hubungan yang betul-betul benar. Kita bangun hubungan dalam kebenaran, bukan membangun hubungan dalam kesalahan.
Waktu kita memiliki hubungan dengan seseorang dan kita membangun hubungan dalam kebenaran dan kita mengenal pribadi yang kepadanya kita membangun hubungan dan sudah disahkan dalam kebenaran, saya percaya kita dapat leluasa mencium dia seperti saya mencium istri saya, seperti Pak Jajang memeluk dan mencium Ibu Lika. Betul Pak? Mencium, worship itu mencium. Waktu kita menyembah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita sedang mencium pribadi yang kita sembah. Jangan pernah coba cium pribadi yang kita sembah tapi kita tidak kenal siapa dia. Amin. Amin. Pengenalan yang dibangun dalam segala situasi. Pengenalan atau hubungan yang mengejar Tuhan tidak cuma waktu kita sehat. Tidak cuma waktu kita diberkati Bapak Ibu Saudaraku. Tidak cuma waktu kita mengalami kenyamanan dan kesenangan. Tapi pengenalan, mengejar keintiman, mengenal Tuhan dengan percaya di dalam segala situasi. Mau diberkati atau belum diberkati, mau dalam keadaan sakit, terjepit, teraniaya, tapi kita memutuskan mengejar Dia lebih dari segalanya. Maka saya percaya waktu kita membangun keintiman seperti ini, kita akan memiliki kehidupan yang mengenal siapa pribadi yang kita sembah. Amin. Saya sudah menikah dengan istri saya 19 tahun Bapak Ibu Saudara. Belum tentu saya mengenal dia secara utuh. Oleh karenanya setiap hari kami berjumpa. Setiap hari kami hidup bersama-sama. Saya tidak mau kehilangan momen, tidak mau bersama-sama dengan dia. Saya harus selalu bersama-sama dengan dia. Bahkan dia mengambil komitmen, setiap kali papi pelayanan, saya harus mendampingi. Karena saya perisai buat papi. Haleluya. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap kali makan berpandangan, setiap kali di mobil berpegangan tangan. Berusaha mengenal dia itu pun belum cukup Bapak Ibu. Setiap hari tinggal bersama-sama, hidup bersama-sama supaya mengenal. Amin. Amin. Waktu kita mengenal dengan cara demikian, maka kita akan mulai belajar percaya kepada pribadi yang kita sembah. Tidak mungkin Bapak Ibu percaya kepada pribadi yang tidak Bapak Ibu kenal. Pasti waktu Bapak Ibu mengenal satu pribadi, maka Bapak Ibu akan percaya kepada pribadi itu. Percaya dan mengenal itu dari dalam dan mengalir keluar. Saya pengen membangkitkan jemaat Tuhan di tempat ini untuk mulai memiliki pengertian yang baru. Mari setiap kali datang menyembah, bawalah hati yang percaya. Sekalipun kita tidak melihat, sembah aja, sembah aja. Nah, satu kali Pak Jajang, tahun 2007 Pak, saya ngajar di sini Pak. Waktu itu gereja belum gini Pak, masih yang lama. Saya diundang gereja Batakaro Pak, untuk mengadakan seminar pujian penyembahan. Waktu itu saya mengajar tentang prinsip-prinsip pujian penyembahan Pak Jajang, Bapak Ibu Saudara. Saya mengajar mereka mengangkat tangan, saya mengajar mereka melompat, tersungkur, tiarap, rebah, berbahasa roh, menari, melompat. Semua prinsip ekspresi penyembahan di dalam Alkitab saya ajarkan kepada gereja Batakaro, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu saya mulai membagikan pengajaran ini, apa yang terjadi? Tiba-tiba seorang ibu, pemimpin daripada gereja itu mengangkat tangan. Kami tidak mungkin gereja kami melakukan penyembahan seperti yang kau ajarkan ini. Karena gereja kami kan bukan gereja karismatik. Gereja kami gereja Batakali, bukan Batakali. Batakaro, kami tidak terbiasa menyembah dengan nyanyian yang kamu lakukan itu. Apalagi mengangkat tangan, menari dan lain sebagainya. Kami tidak bisa menerapkan apa yang kau ajarkan ini, Edo. Bapak Ibu, kalau seorang pengajar dikasih statement kayak gini di depan kelas, pertolongan pertama minta tolongnya sama siapa Bapak Ibu Saudara? Sama Roh Kudus Pak Jajang. Langsung saya tanya Roh Kudus, kalau ada pertanyaan gini gimana jawabnya ya Roh Kudus? Langsung Roh Kudus bilang, tanya dia pernah sakit gak? Bapak Ibu saya tanya, Ibu pernah sakit gak sih Ibu? Pernah ngalamin sakit? Pernah. Coba cerita Bu, cerita waktu sakit gimana waktu itu waktu sakit. Jadi gini Edo, pagi-pagi saya bangun mau pergi kerja, tiba-tiba waktu saya mau bangun, gak bisa saya bangun. Pinggang saya sakit banget, gak bisa saya jalan. Orang Karo Bapak Ibu Saudara ya. Istriku Karo, mertuaku tuh Karo. Saya pernah ngalamin kalau sama mertuaku kalau mau makan dia nanya gini intonasinya. Udah makan konakku? Ada lagunya gitu Bapak Ibu. Kalau orang Batak tuh lain lagi, udah makan kau? Beda lagi, tegas banget. Tapi kalau orang Karo, udah makan konakku?
Sehat kok anakku. Makanya orang Karo enggak ada yang masuk jadi presenter Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa mereka jadi presenter TV. Di audisi langsung kalah. Karena apa? Logatnya beda. Selamat pagi nakku, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Indonesia. Bersama dengan saya Edo Huta Barat, kita akan bersama-sama menyaksikan berita pagi. Nah itu baru orang Batak. Tapi kalau orang selamat pagi nakku, logatnya beda. Bercanda Bapak Ibu Saudara ya. Lalu dia bilang sakit kali, nggak bisa aku jalan. Terus gimana Bu? Jadi waktu itu aku langsung doa. Pas aku doa, Tuhan bilang pergi kok ke dokter. Bapak Ibu di Medan gak ada dokter. Yang ada dokter. Benar Pak Jajang, di Medan gak ada komputer. Nah itu dia. Lalu saya pergi ke dokter. Sampai saya di dokter, tak doakanlah semuanya. Tak doakan kliniknya, tak doakan alat-alatnya. Semuanya, susternya, alat, semuanya tak dokternya. Lalu gak lama datanglah susternya. Diperiksa lah aku pakai stetoskop, diperiksa dokternya langsung datang, dicek lah aku segala macam. Dikasih aku resep atau resep. Benar gak sih ini gue Batak soal? Ini benar gak? Pak Jajang benar gak Pak? Betul ya Pak? Resep ya? Apa Pak? Resep ya Pak? Bukan resep ya Pak? Dikasihlah resep Bapak Ibu. Lalu pergilah aku ke apotek, ku tebuslah ini. Pulanglah aku kan, makanlah aku. Lalu kudoakan obatin Tuhan. Pakai obat ini menyembuhkan aku ya. Ku makanlah obat ini Edo. Setelah ku makan obat ini ada ngantuknya. Tidurlah aku. Besok paginya bangun aku, waktu aku berdiri, sembuh aku katanya, sehat aku. Baik kali Tuhan itu baik kali. Saya bilang, wow, Ibu ngalamin kebaikan Tuhan. Ibu mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Tidak pengalaman orang lain, tapi pengalaman yang Ibu alami sendiri dengan Tuhan. Itu bisa kita ubah menjadi pujian. Waktu itu saya contohkan begini, Ibu bisa nyanyi. Waktu bangun pagi, aku bangun pagi-pagi. Mencoba berdiri tapi tak bisa berdiri. Sakitnya minta ampun. Berjalan pun susah. Cemanalah ini, mau pergi ke kantor. Nggak bisa pergi ke kantor, sakitnya minta ampun. Oh Tuhan. Behana mau. Ada bahasa Bataknya dikit. Lalu tiba-tiba ku diingatkan berdoa kepada Tuhan. Dan ku berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan tolonglah aku. Lalu Tuhan berkata, pergi kok ke dokter. Pergi kok ke dokter. Pergi kok ke dokter. Lalu tiba-tiba aku pergi ke dokter. Sampai di sana aku doakan semua. Kudoakanlah semua alat-alat medis, kudoakanlah semua tenaga medis, dokternya kudoakan, semuanya kudoakan. Saya sambil contohin ini Bapak Ibu dan mereka mulai liatin saya, mulai terperangah. Dan tiba-tiba ada suster masuk, bawa alat namanya stetoskop. Periksa sana, periksa sini, semua diperiksa. Dan tiba-tiba dokternya pun saya sampai gini Bapak Ibu. Dan mulai coba periksa saya sekali lagi. Lalu dibuatlah resep dan mulai dicatat. Ini itu semuanya dicatat. Oh. Mereka mulai ketawa Bapak Ibu Saudara. Bayangkan mengajar gereja Batak Karo, kakunya minta ampun Bapak Ibu. Mereka mulai senyum-senyum, mereka mulai ketawa, mulai cair Bapak Ibu Saudara. Inti dari seluruh apa yang saya katakan, banyak banget orang waktu menyembah karena tidak mengenal, berjumpa dengan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mereka berpikir bahwa penyembahan adalah menciptakan atau meniru sesuatu apa yang orang lain lakukan. Berapa banyak kita nyembah cuma haleluya, glory glory, betul? Puji Tuhan, oh amin. Puji Tuhan kalau masih bisa ngomong begitu. Ada yang orang di gereja nyembah cuma gini. Bapak Ibu, saya pernah pimpin di Standar Regency, Bapak Ibu. Saya di depan sini, 2 orang, sepasang suami istri di depan saya. Dari Alpha sampai Omega sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali Bapak Ibu Saudara. Gini terus Bapak Ibu saya. Serius. Yang bertobat katakan amin. Kita gitu kan.
Nanti WL bilang mari sembah Tuhan. Mulut kita terbuka pun enggak. Padahal begitu banyak pengalaman yang kita alami dengan Tuhan. Jangan tiru pengalaman orang, itu namanya tiruan. Tuhan enggak suka dengan tiruan. Sekali lagi, Tuhan enggak suka dengan apa yang di luar. Tuhan suka dengan pengalaman hidup Bapak Ibu Saudara secara pribadi yang dari dalam keluar. Entah lagi mengalami kesesakan, belum menemukan jawaban doa, masih membangun iman struggling, atau mengalami berkat Tuhan. Nyanyikan. Ibu cuma berkata, terima kasih Tuhan, kau sungguh baik. Tapi ini lahir dari perjumpaan dengan pengalaman pribadi kepada Tuhan yang dibangun dari hubungan kepada hubungan, keintiman kepada keintiman, proses pengenalan dari segala situasi yang kita bangun, entah lagi mengalami kekurangan, kelimpahan, kesembuhan, kesakitan, tapi kita terus membangun untuk mengalami Tuhan. Nah, waktu kita menyembah dari pengenalan ini, saya percaya, perhatikan ini Bapak Ibu, kebenaran adalah Allah sendiri. Amin. Waktu kita menyembah gak dibuat-buat, tapi keluar dari pengalaman pribadi kita. Gak harus seperti Edo Huta Barat, gak harus. Kata-katanya mungkin cuma haleluya, terima kasih. Tapi Bapak Ibu ingat, mengalami disembuhkan, dihantar ke GB ini dengan selamat, anak-anak dijaga, tapi itu lahir dari pengalaman itu. Maka kebenaran itu Tuhan cium. Tuhan bilang, Tuhan aku menikmati kebenaran dari apa yang kamu ucapkan. Kamu gak bohong dengan apa yang kamu ucapkan. Kamu gak bohong dengan apa yang kamu lepaskan. Kamu melepaskan apa yang kamu alami denganku, kata Tuhan. Dan waktu kebenaran dilepaskan, kebenaran menghadirkan Tuhan. Karena Tuhan adalah kebenaran. Dan di mana Dia hadir, segala sesuatu menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saya menangkap apa yang Pak Niko katakan, sembahyang. Waktu kita sembahyang dengan cara seperti ini, maka saya percaya tempat ibadah, bahkan rumah-rumah Bapak Ibu, mesbah-mesbah keluarga akan dipenuhi dengan kehadiran Allah. Jangan coba bawa, ciptakan sesuatu yang keren di luar, gak perlu Bapak Ibu. Tapi mari ciptakan sesuatu yang keren dari dalam. Percaya sama Dia. Percaya bangun dari mana? Dari hubungan, dari firman-Nya, dari setiap perkataannya, keintiman dengan Dia. Mengenal Dia, kita bangun keintiman dalam segala situasi. Maka saya percaya Jemaat GBI Lembang akan mengalami begitu banyak perjumpaan dengan perbuatan Tuhan yang besar. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Katakan lagi, Yesus aku percaya. Angkat kedua tangan kita, Yesus aku ku hidup karenamu. Yesus, Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Oh, Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu, selamanya ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Tadi waktu saya menyaksikan tentang keadaan di kamar sendirian tadi Bapak Ibu, Tuhan ngomong di hati saya, impartasikan kemenangan kepada umatku. Bapak Ibu, saya ingin memanggil umat Tuhan yang hari-hari ini mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Saya percaya waktu pengurapan Tuhan turun, ada kuasa yang membuat Bapak Ibu Saudara akan mengalami kemenangan. Semua ketakutan dan kekhawatiran akan dihalau. Pulang dari tempat ini saya mengimani Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan, kebebasan, dibebaskan dari ketakutan dan kekhawatiran. Saya bukan bilang bahwa tidak akan ada ketakutan dan kekhawatiran, tetapi itu tidak mengendalikan Bapak Ibu Saudara.
Kalau Bapak Ibu orangnya nggak apa-apa maju ke depan. Saya percaya pengurapan yang saya alami secara pribadi, saya disembuhkan, saya mengalami kemenangan, itu akan dialirkan kepada Bapak Ibu Saudara. Oralabaya syata karalaba. Katakan lagi sama-sama. Yesus, aku percaya. Siapa aja Bapak Ibu Saudara, siapa aja Bapak Ibu yang rindu untuk mengalami kemenangan, dilepaskan dari ketakutan dan kekhawatiran, maju ke depan. Dan hanya untukmu, Yesus, aku percaya. Oh, Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu. Dan hanya untukmu, Yesus, Yesus, aku percaya. Ibu yang maju boleh buka mata sebentar. Saya ngalamin hari-hari hampir mati waktu saya diisolasi. Jantung saya bisa debarnya aneh, Bu. Sendirian, gak ada siapa-siapa. Hampir mati waktu isolasi 70 hari. Setiap hari saya hampir mengalami situasi seperti itu. Tapi hari ini, tadi saya ngomong, saya gak bisa bicara, nyanyi pun susah, dada terbakar. Tapi hari ini, Ibu menyaksikan, saya mengalami kesembuhan karena saya percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tiba-tiba ketakutan dan kekhawatiran dilenyapkan. Mari buka kedua tangan kita. Pengurapan yang sama turun malam ini bagi hamba-hambamu, bagi umatmu. Aku berdoa, segala roh ketakutan, kekhawatiran kami perintahkan keluar dari dalam kehidupan hamba-hambamu. Aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Semua firman yang sudah pernah didengar, yang sudah pernah dibaca, bangkit menjadi perisai, menjadi senjata, menjadi kekuatan untuk membawa umatmu, hamba-hambamu mengalami kemenangan. Pola pikir yang dikuasai ketakutan dan kekhawatiran dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kemenangan, terima kemenangan, terima kemenangan, terima kepastian di dalam janjinya, dalam firman-Nya. Terima dalam nama Yesus. Sembuh, 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 bebas dalam nama Yesus. Sembuh, bebas dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, pulih dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kemenangan dalam nama Yesus. Mari terima pengurapan kemenangan Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua tangan kita, mari bahasa roh. Ada kemenangan, ada kemenangan, ada pintu-pintu yang terbuka, ada mujizat yang besar Tuhan sediakan bagi umatnya. Terima malam ini, terima dalam nama Yesus. Pintu-pintu kesembuhan, pintu-pintu kelepasan, pintu-pintu pengenalan akan Tuhan. Kami mengusir roh ketakutan, kami mengusir roh kekhawatiran keluar dari umat-Mu. Kami percaya roh kemenangan Engkau materaikan dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Umat-Mu di Lembang bangkit menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, yang
dari segalanya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk hadirat-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Untuk kesaksian materaikan. Agar terus umat-Mu dibawa semakin mengenal Engkau. Dan mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dipuja selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan dan kuasanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, umat pemenang, mari bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. Sorakan, yeay. Kasih tos kanan kiri Bapak Ibu, katakan, kita adalah umat pemenang. Haleluya.